Assalamualaikum adik-adik. Oke, ketemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan bahas mengenai konsep gaya dan hukum Newton ya. Nah, di sini bisa dilihat gambar-gambarnya. Coba perhatikan, ternyata banyak benda-benda di sekelilingmu yang melakukan gerakan, termasuk diri kamu juga ya. Nah, bagaimana sih benda dapat bergerak? Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak? Pernah nanya kayak gini nggak? Nah, untuk dapat memahami gejala alam tentang gerak benda, diperlukan pemahaman tentang konsep gaya. Gaya itu apa sih? Apa pengaruhnya terhadap benda? Dalam kehidupan sehari-hari, gaya sudah pasti sering kita dengar ya. Pernah dengar kalimat kayak gini nggak nih? Teman kalian pernah bilang nggak? Gaya banget sih lah. Atau, jangan kebanyakan gaya deh. Aits. Tapi bukan gaya itu yang dimaksud ya. Pengertian gaya dalam IPA itu berbeda. Lalu gaya itu apa? Nah, pernah dengar nggak? Biasanya ada yang ngambil dari rumus IPA bilang kayak gini. Menurut rumus fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu banyak tekanan, sadarilah bahwa banyak gaya loh gitu. Nah, tapi ini cuma relevansinya di kehidupan sehari-hari aja ya. Tapi dari segi definisi secara IPA, gaya itu bukan seperti itu maksudnya. Nah, coba kita amati gambar berikut. Ini ada mamang-mamang somai nih, lagi dorong gerobaknya agar gerobaknya bisa bergerak. Nah, gambar berikutnya, petugas kebersihan. Beliau menarik gerobaknya untuk dapat bergerak. Terus gambar apa lagi ya? Gambar kuda. Nah, si kuda ini dia menarik delman agar delmannya bisa bergerak. Nah, ini kayaknya kakaknya ya lagi main ayunan sama adiknya. Biar ayunannya bergerak, maka perlu dorongan terlebih dahulu. Terus, nah ini dia. Ada anak yang mau menggeser posisi meja. Dia geser mejanya dengan cara didorong. Terus gambar apa lagi nih? Gambar anak yang mendorong troli ketika mengangkut pasir. Terus apa lagi ya? Nah, ini dia ada adik-adik SD mau mindahin buku ke perpustakaan. Jadi dia mindahin bukunya dengan cara diangkat ya, bukunya mau dipindahkan. Terus ini ada yang mau ngambil air di sumur. Otomatis biar airnya ke atas, kita harus perlu narik tali sumurnya, tali timbanya. Kalau ini mainan semasa kecil nih kayaknya, mobil mainan yang didorong, yang ditarik kan maksud saya. Nah, jika diperhatikan, semua kegiatan tersebut dapat terjadi karena adanya tarikan atau dorongan dari manusia, hewan atau benda terhadap benda lain, ya kan? Tadi beberapa contohnya ada yang dari manusia, ada yang hewan, ada yang benda terhadap benda lain. Nah, oleh karena itu, apa dong definisi dari gaya? Ayo, coba berpikir. Udah bisa nyimpulin belum? Definisi gaya secara IPA itu apa? Sebagaimana gambar-gambar tadi yang sudah Ibu sajikan sebelumnya. Nah, di sini ada kotak kosong. Coba kalian ada yang udah bisa menyebutkan definisi gaya secara IPA? Apa coba? Nah, ini dia definisi gaya secara IPA. Kita tunggu yang benarnya seperti apa, Tara. Nah, dalam IPA, tarikan atau dorongan inilah yang dinamakan gaya. Jadi buat ingat definisi gaya, ingat-ingat aja tuh ketika kalian masuk Indomaret atau Alfamart. Kalau mau buka atau tutup pintunya kan harus didorong, kalau nggak ditarik ya. Nah, itu merupakan definisi gaya dalam IPA. Nah, gaya dilambangkan dengan simbol F besar, F kapital ya, dengan satuan Newton. Nah, denger dong nama ilmuwan terkenal ini. Isaac Newton terkenal dengan beberapa penemuannya di bidang fisika. Yang paling fenomenalnya itu tentang penemuan gaya gravitasi ya. Ingat, gaya ini besaran vektor, makanya dia punya arah dan nilai. Oke, kita akan membahas pengaruh gaya terhadap benda. Nah, apa sih pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita amati gambar-gambar berikut.
Nah, di gambar yang paling atas tuh, itu gambar pengrajin keramik yang sedang membuat pola keramik. Kemudian gambar kedua, ada anak kecil yang lagi main plastisin. Nah, plastisin itu nanti bakal dia rubah-rubah tuh bentuknya. Jadi karakter-karakter yang lucu biasanya. Dari dua gambar ini kalian jadi tahu kan, ternyata gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah bentuk. Kemudian gambar yang selanjutnya di sini ada anak kecil yang lagi main mobil-mobilan. Mobil tersebut awalnya kan diam. Supaya bergerak, anak kecil tersebut memberinya tali, kemudian ditarik, jadi bergerak deh mobilnya. Karena dikenai daya tarik. Kemudian bola pingpong juga sama, tadinya diam. Kenapa dia bisa memantul ke atas ke bawah? Karena dikenai gaya pukulan dari si anak tadi. Nah, berarti dapat kita ambil kesimpulan bahwa gaya dapat menyebabkan sebuah benda berubah posisi. Yang awalnya diam jadi bergerak. Kalau benda sudah bergerak, otomatis posisinya berubah-ubah. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian gambar selanjutnya nih tentang permainan sepak bola. Anak laki-laki pasti paham betul ketika bermain bola harus senantiasa diarahkan, dioper-oper ke teman yang satu tim saja. Nah, ketika mengoper-oper bola juga dengan kecepatan tertentu ya. Kadang cepat, kadang lambat ya, tergantung strateginya seperti apa. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya gaya dapat merubah kecepatan dan arah gerak benda. Nah, dari beberapa analisa gambar tadi, kita bisa ambil kesimpulan dong kalau gaya dapat mengakibatkan sebuah benda berubah bentuk, posisi, dan merubah kecepatan dan arah. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F kapital ya, singkatan dari force. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton, yang merupakan penghormatan bagi ilmuwan Inggris yang bernama Isaac Newton. Nah, ini alat ukur gaya nih, namanya neraca pegas atau dinamometer. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis gaya. Gaya dapat digolongkan berdasarkan titik kerjanya. Berdasarkan titik kerjanya, gaya dapat digolongkan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya yang titik kerjanya bersentuhan dengan benda disebut gaya sentuh. Misalnya, gaya gesek dan gaya pegas. Nah, ini dia contoh penerapan gaya gesek. Yakni gaya yang terjadi karena bersentuhannya dua benda ya, definisinya. Nah, contoh penerapannya itu pada saat kalian mengendarai sepeda kemudian ingin berhenti. Di situ ada karet rem pada sepeda akan bersentuhan dengan pelek sepeda sehingga terjadilah gesekan yang menyebabkan sepeda dapat berhenti ketika dilakukan pengereman. Selanjutnya gaya pegas yang merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda yang elastis. Kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Nah, ini contohnya ketika sedang bermain panahan ya. Busur kan direnggangkan, pada karet busur panahan itu nanti akan kembali ke bentuk semula lagi. Sama halnya ketika kalian bermain ketapel. Karet pada ketapel ketika sudah direnggangkan akan kembali lagi ke semula. Nah, gaya yang ditimbulkan itu dinamakan dengan gaya pegas. Gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda disebut gaya tak sentuh. Misalnya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Nah, ini dia contoh dari penerapan gaya tak sentuh. Yang pertama, gaya gravitasi, yakni gaya tarik bumi ya, sehingga benda-benda yang jatuh itu ke arah bawah. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet akan menarik benda-benda yang sifatnya bisa ditarik oleh magnet. Digolongkan jadi 3 kan, ada fero, ada para, ada dia. Kalau dia itu tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian gaya listrik statis, itu contohnya ya.
Gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan listrik suatu benda. Oke, kita akan membahas resultan gaya. Definisi dari resultan gaya itu yakni jumlah gaya-gaya total yang diberikan pada sebuah benda. Nanti kita bakal hitung gaya total yang bekerja pada benda itu berapa, itu namanya resultan gaya. Nah, kakak akan kasih contoh soal mengenai resultan gaya. Di sini ada gambar, coba dilihat gambarnya. Nah, di gambar tersebut, gaya yang bekerja pada benda, karena gaya merupakan vektor, jadi harus memperhatikan arah ya. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, F1 itu ke kanan sebesar 10 Newton. Dikurangi F2. Kenapa dikurang? Karena F2 arahnya ke kiri, sehingga dikurang negatif. 10 Newton dikurangi 10 Newton sama dengan 0 Newton. Berarti benda dalam kondisi diam. Kemudian lanjut ke contoh yang nomor 2. Nah, di contoh nomor 2 di sini bisa kita lihat bahwa yang ke arah kanan itu sebesar berapa yang ke arah kanan? Sebesar 30 Newton. Nah, dikurangi yang ke arah kiri. Yang ke arah kiri itu 5 dan 10 ya. Dikurang 5 Newton, minus 5 Newton, minus 10 Newton. Kalau minus sama minus 5 sama minus 10 itu nanti menghasilkan nilai minus 15 Newton. Sehingga 30 Newton dikurangi min 15 Newton sama dengan 15 Newton. Resultan gayanya positif ya, berarti ke arah kanan. Oke, ini ada latihan soal agar pemahaman kalian semakin mantap. Pertanyaannya, resultan gaya terbesar ditunjukkan oleh gambar. Nah, berarti kalian harus urai satu demi satu ya. Resultan gaya A berapa, B berapa, C berapa, D berapa. Nanti bisa ketahuan deh yang terbesar ada di mana, oke?